menengarai teguran Allah untuk perbaikan diri. Agak aneh ya, menengarai teguran Allah, karena sebenarnya setiap hari, setiap saat Allah itu memberi teguran kepada kita dengan berbagai cara. Tetapi seringkali kita nggak merasa bahwa kita ini ditegur oleh Allah. Karena tidak merasa ditegur, maka kita anggap biasa-biasa saja, tidak memperhatikan teguran dari Allah, sehingga kita tidak memperbaiki diri. Kalau kita selalu mendengarai teguran-teguran Allah itu, terutama mulai dari teguran yang kecil-kecil, dan kita menyesuaikan diri, perilaku kita dengan teguran itu, maka insya Allah makin hari perilaku kita makin baik. Makin baik itu ukurannya, perilaku kita mudah-mudahan makin mendekati dengan ajaran Al-Quran, sehingga akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami Al-Quran, bisa memahami teguran-teguran Allah, dan kita bisa menangkap teguran itu lalu kita terapkan dalam perilaku kita. Ya, Allah pada dasarnya itu menghendaki kita berperilaku baik. Berperilaku baik dengan cara mengabdi kepadanya sesuai dengan posisi kita sebagai hamba-hamba Allah, dan berperilaku baik terhadap sesama manusia sesuai dengan posisinya sebagai sesama makhluknya Allah. Jadi perilaku baik itu satu terhadap Allah sebagai sang pencipta, dan satu sebagai sesama manusia, sesama makhluk. Kepada Allah, karena Allah itu yang menciptakan dan mengatur kita, maka perilaku yang baik adalah posisi yang pas kita sebagai hamba, ya kita menghamba Allah. Posisi kita terhadap sesama manusia, karena kita ini sesama makhluk, harus saling menyayangi, saling melindungi, maka kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, agar kita selalu berperilaku baik, Allah selalu membimbing kita dengan berbagai cara. Antara lain, Allah memberi kita nasihat. Nasihat yang bisa digunakan sebagai rujukan kapan saja kita membutuhkannya, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah disediakan oleh Allah sebagai sumber nasihat. Allah berfirman, "Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin." Ini Al-Quran adalah penerangan atau penjelasan untuk manusia, dan sekaligus petunjuk atau bimbingan dan nasihat. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Bertakwa itu artinya menjaga diri. Menjaga diri agar kita selamat dan sejahtera. Orang yang mau menjaga diri, selalu menjaga keselamatannya, dan bahkan membangun kesejahteraannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Seringkali orang menyederhanakan arti takwa dengan menyebutnya sebagai takut kepada Allah. Kurang pas sebenarnya, karena kalau kita takut pada sesuatu atau seseorang, kita cenderung lari. Takut kepada Allah itu hanya imbas dari cinta kita kepada Allah. Makin kuat cinta kita kepada Allah, maka kita makin takut kepada Allah. Bukan takut kemudian kita itu takut dikepuk, bukan. Tetapi takutnya takut kehilangan Allah, takut kehilangan kasih sayang Allah, takut kehilangan perlindungan Allah. Jadi takut kepada Allah itu hanya imbas dari
cinta kita kepada Allah. Makin besar cinta kita kepada Allah, maka makin kuat ketakutan kita kepada Allah. Takut kalau kita kehilangan kasih sayangnya. Allah juga selalu mendatangkan orang yang bersedia memberi peringatan. Jadi satu, Allah sudah menyediakan mau'izah, nasihat, yaitu Al-Quran. Udah begitu, Allah selalu mengutus atau menggerakkan orang lain untuk memberi peringatan kepada kita. Orang yang memberi peringatan itu namanya nadhir. Kita ingat tugas Nabi Muhammad dan para Rasul adalah Bashir dan Nadhir. Bashir itu artinya memberi kabar gembira. Nah, kalau memberi kabar gembira itu kok rasanya kurang bisa ditangkap. Bashir itu lebih cocok diartikan sebagai encouraging, mengencourage, mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu, berperilaku sedemikian rupa supaya dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, bisyarah. Jadi, karena tugas Nabi itu memotivasi orang supaya berbuat baik. Kalau kamu berbuat baik, nanti kamu akan mendapatkan hasil baik untuk dirimu sendiri. Nah, itu kabar gembira, Bashir. Kebalikan dari itu adalah nadhir. Nadhir kalau kita artikan Bashir adalah encouraging, maka nadhir adalah discouraging, mendiscourage atau mencegah orang untuk berbuat buruk. Karena kalau kamu berbuat buruk, itu kamu akan menyengsarakan dirimu sendiri. Sengsara yang paling berat adalah tinggal di neraka. Jadi, para utusan tugasnya memotivasi orang supaya berbuat baik, kemudian hidupnya baik di dunia, dan di akhiratnya masuk surga. Juga tugasnya nadhir, memberi peringatan agar manusia tidak berbuat buruk sehingga tidak mengalami hidup yang sengsara dan tidak masuk ke neraka. Nah, para nabi sudah habis, ya. Ditutup atau terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi tugasnya Nabi itu diteruskan oleh beberapa orang yang Allah gerakkan untuk itu. Tidak harus dia menjadi Nabi, ya. Orang yang melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Nabi itu tidak harus menjadi Nabi. Kadang-kadang teman saja, teman biasa. Tapi tugasnya Bashir dan Nadhir. Nah, tekanannya di ayat ini adalah sebagai nadhir, memberi peringatan. Jadi Allah selalu mendatangkan orang yang bersedia memberi peringatan kepada kita dengan berbagai cara. Caranya mungkin ada yang halus, dengan cara nasihat, memberi nasihat, atau yang meningkat sedikit dengan memberi saran. Bisa juga dengan cara yang kasar. Cara yang kasar itu bisa dalam bentuk maki-makian. Jadi kalau ada orang maki-maki, itu kita tangkap ini peringatan dari Allah yang menggerakkan orang itu menegur saya dengan cara yang kasar. Nah, kenapa ada orang menasihati kita dengan cara yang halus? Ada yang menasihati dengan cara yang kasar. Itu sesuai dengan konteks. Konteksnya begini. Kalau kita ini orang yang selalu berusaha berbuat baik, maka ketika kita berbuat salah, orang itu memaklumi kita itu mungkin lupa atau mungkin tidak tahu. Lalu orang ketika menasihati kita itu dengan berbisik-bisik, jangan sampai orang lain tahu. Nah, itu dengan cara yang baik. Tapi kalau kita sudah sering dinasihati oleh orang lain dengan berbagai cara, tapi tidak gubris, ya nanti Allah menggerakkan orang yang benci kepada kita untuk menegur kita. Nah, karena orang yang benci itu menegur kita,
maka caranya kasar, bisa dengan cara maki-maki. Itu selalu ada. Allah menyebutnya wa inna min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada suatu umat ini society, masyarakat, tidak ada suatu masyarakat kecuali di celah-celah mereka. Khala fiha itu kalau jari-jari itu ya di tengah-tengah, jari-jari ini kalau berkerumun orang banyak itu di tengah-tengah itu ada. Nadhir, seorang yang memberi peringatan. Jadi memang selalu ada orang yang mau menegur kita. Cuma kita menangkapnya gimana? Kalau kita tuh egois, orang egois itu biasa merasa lebih penting dari orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, maka kalau ada orang menegur, dia sepelekan, alah kamu tahu apa. Atau kalau orang yang merasa sombong, siapa yang berani sama aku, maka orang itu ketika ditegur malah berbalik gitu. Ya, makanya hati-hati kalau kita mempunyai kekuatan yang besar, kita punya kecenderungan sombong, kalau ditegur malah marah. Bagaimana kalau orang mempunyai kekuasaan yang besar, begitu ditegur, yang menegur masuk penjara. Nah, itu karena kesombongan ego dari orang per orang. Oleh karena itu kita mesti membuat sensitif sinyal radar kita supaya kita bisa menangkap sinyal-sinyal dari Allah, peringatan-peringatan dari Allah. Nah, itu bisanya sensitif, kita hilangkan egoisme. Nah, di samping itu, jadi di samping Allah memberi kita nasihat, juga mengirimkan orang-orang yang mau memberi peringatan. Di samping itu Allah juga menegur kita. Menegurnya itu dengan cara menciptakan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Karena kita tidak bisa mendengar Allah, kita tidak bisa melihat Allah. Maka kalau Allah itu menegur, tegurannya itu langsung dalam bentuk action gitu. Maka setiap kali ada action itu apa? Action itu kan kalau dilihat dari pelakunya, Allah yang melakukan itu action. Tapi kalau itu sudah terjadi, maka kita menganggapnya itu peristiwa atau insiden atau accident. Semua kejadian-kejadian itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Semua yang terjadi itu pasti dilakukan oleh Allah. Nah, kalau Allah berbuat sesuatu pasti punya tujuan. Tidak mungkin Allah berbuat sesuatu tanpa tujuan. Manusia saja yang berbuat sesuatu tanpa tujuan itu hanya orang gila. Orang yang sehat pikirannya berbuat sesuatu pasti ada tujuan. Maka kalau ada orang menganggap itu kejadian kebetulan aja. Kebetulan aja. Siapa yang membuat? Yang kalau itu dia mengaku yang membuat Allah, kebetulan aja berarti Allah tidak punya tujuan. Sama saja dengan dia menuduh Allah itu gila. Enggak, tidak ada kejadian yang by coincidence. Semua kejadian itu by design oleh Allah. Oleh karena itu memang direncanakan oleh Allah dengan tujuan tertentu, maka kita harus berusaha menangkap tujuan apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita di setiap kejadian. Ya, saya ulang, jadi di samping Allah memberikan kita nasihat, Allah mengutus orang-orang yang mau menasihati kita atau menegur kita. Terus Allah juga menegur kita secara langsung dengan cara menciptakan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, agar kita bersedia mengoreksi atau memperbaiki diri. Mengoreksi itu kalau perilaku kita salah, lalu kita koreksi, kita lakukan yang benar. Tapi kalau perilaku kita sudah baik, tetapi kadang-kadang Allah masih menegur, supaya apa? Supaya lebih baik lagi.
Jadi kejadian-kejadian itu dimaksudkan supaya kita mau mengoreksi diri dan memperbaiki diri. Teguran semacam ini itu termasuk bukti kasih sayang Allah, termasuk rahmat Allah. Karena teguran itu bertujuan agar kita segera menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan, dan karena itu kita perlu segera kembali ke jalan yang benar. Segera mengoreksi atau memperbaiki diri sehingga kita selamat dan bahagia dalam hidup ini. Saya kasih contoh yang tempoh hari sudah pernah saya sebutkan. Ini saya sebutkan lagi supaya lebih ingat ya, karena kita ini kan pelupa. Ada satu contoh, seorang lelaki cerita kejadian yang dia alami kepada Nabi Muhammad SAW. Dia cerita kepada Rasulullah terus terang bahwa dia bertemu dengan seorang wanita muslimah, cantik. Wanita muslimah itu dulu pada zaman jahiliyah itu musyrik dan melacurkan diri. Jadi dia ingatnya orang ini dulu pelacur. Kemudian dia menerima dakwah Nabi, masuk Islam, dan dia memperbaiki diri. Nah, laki-laki ini mengingat bahwa wanita ini dulu pelacur, lalu dia coba iseng-iseng mau pegang-pegang dia. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang wanita itu. Lalu wanita itu mengatakan, Allah sudah menghilangkan kemusyrikan di hati kita. Sudah tidak ada lagi kemusyrikan di hati kita. Dan Allah menghadirkan Islam. Artinya kamu dan aku sekarang tidak lagi menjadi orang yang musyrik, dan sekarang kita Islam, tunduk kepada Allah. Karena ditegur itu, dan ini kan berarti teguran bagi dia. Lalu lelaki itu meninggalkan wanita itu. Tapi sambil meninggalkan itu, ya karena wanita itu cantik sekali, dia tetap menatap wanita itu. Jadi sambil berjalan, sambil noleh melihat kecantikannya itu. Muka dia terbentur dinding, jedut. Kejeduk dia. Lalu dia melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Apa komentar Rasulullah? Rasulullah berkomentar, Anta abdun aradallahu bika khaira. Engkau adalah seorang hamba yang Allah menghendaki kamu baik, menghendaki kamu menjadi orang baik. Kalau Allah menginginkan seseorang itu baik, maka Allah mempercepat hukuman terhadap dosanya. Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khaira, ketika Allah itu menghendaki seseorang itu menjadi baik, ajjala lahu uqubata dzambih. Allah mempercepat hukuman dosa dia. Jadi, karena dia melihat, menikmati kecantikan orang lain yang bukan muhrimnya, bukan istrinya, haram. Langsung dihukum. Nah, hukuman mungkin karena si dosanya yang tidak begitu berat, hanya kejeduk begitu aja. Jadi kalau ada hukuman yang seperti itu atau kejadian yang kurang menyenangkan itu, langsung kita menangkap, alhamdulillah, aku ditegur oleh Allah. Ya, bandingkan, wa idza arada bi'abdin syarran amsaka alaihi bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah ka'annahu 'air. Tapi orang yang dikehendaki bernasib buruk, maka dia berdosa berulang-ulang, dia melakukan dosa, dibiarkan aja. Dibiarkan saja sampai menumpuk dosanya, sehingga besok di hari kiamat dia mempunyai dosa yang menggunung. Nah, karena dosanya menggunung, maka dia menjadi layak dihukum di neraka. Jadi kalau begitu, kalau ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, cepat kita tangkap. Ini peringatan dari Allah. Peringatan apa? What's wrong with me? Kesalahan apa yang sudah aku lakukan? Gitu. Ya. Jika kita menganggap teguran Allah itu sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kemudian karenanya kita bersyukur, ya, ditegur,
Alhamdulillah, terima kasih Allah engkau menegur aku. Nah, karena terima kasih, maka kita memperbaiki diri. Dengan kita memperbaiki diri karena bersyukur, maka Allah membebaskan kita dari hukuman. Jadi tadinya kan melakukan salah itu si laki-laki itu, diampuni oleh Allah. Tidak dihukum, besok di akhirat pun juga tidak, karena dia sudah bersyukur dan bahkan diberi kemudahan hidup. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Ini diartikan bisa dengan dua cara dalam bahasa Arab. Ma itu bisa dianggap sebagai huruf nafi. Nafi itu menegatifkan. Kalau diartikan itu manafiyah, ma yang menidakkan, maka artinya Allah tidak akan menyiksa kamu kalau kamu bersyukur dan beriman. Jadi kalau kita bersyukur dan beriman, siksaan-siksaan akan dihilangkan. Seperti orang tadi, itu besok di akhirat sudah lebur itu. Cara menafsirkan, cara mengartikan yang kedua, ma di sini sebagai ma istifham. Istifham itu kata tanya, question word. Question word. Jadi membacanya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apakah Allah akan mengambil siksaan atau apakah Allah akan menyiksa kamu kalau kamu bersyukur dan beriman? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Nah, ini kalau bahasa Arab namanya istifham lil inkar. Pertanyaan yang jawabannya pasti tidak. Oleh karena itu, kadang-kadang untuk memudahkan terjemah, diterjemahkan Allah tidak akan mengambil atau tidak akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha berterima kasih. Kalau Allah maha berterima kasih itu gimana? Artinya kalau Allah berterima kasih itu, Allah membalas kebaikan kita dengan yang lebih daripada yang kita lakukan. Itu artinya bahwa Allah maha berterima kasih. Kalau kita terima kasih kan paling hanya ucapan doang. Terima kasih ya, udah. Tidak. Misalnya orang memberi kita uang 100.000. Kita terima kasih. Nilainya tidak ada 100.000. Tapi kalau Allah terima kasih, 100.000-nya diganti, malah ditambahi lagi gitu. Nah, itu seperti orang yang bersedekah, itu Allah akan berterima kasih, akan mengembalikan, akan mengganti lebih dari jumlah yang dia sedekahkan, plus ada kelebihan-kelebihan yang lain. Alima, dan Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mengetahui ya. Nah, bagaimana kalau orang tidak mau memperhatikan teguran Allah? Jika seseorang tidak mempedulikan teguran Allah dan terus saja melakukan kesalahan atau kejahatan, dan pada saat yang sama Allah tetap memberinya kemudahan, maka kemudahan itu berarti pembiaran. Pembiaran yang dalam bahasa Arab namanya istidraj. Tapi pembiaran ini disertai dengan peningkatan teguran agar muncul kesadaran. Istidraj itu kalau orang Jawa bilang dilulu, dibiarin aja. Tapi kalau Allah membiarkan itu bukan hanya terus dibiarkan saja begitu, berarti Allah tidak sayang. Pembiaran di sini dia melakukan kesalahan, ditegur, lalu dia tidak mau gubris. Karena tidak mau gubris, ya sudah, dibiarkan saja. Dia tetap dikasih rizki, tetap dikasih kemudahan dalam hidup. Melanggar lagi, ditegur lagi, terus dia ulang lagi dan sebagainya. Nah, dikatakan istidraj karena teguran Allah itu selalu meningkat, tahapnya itu meningkat. Istidraj dari bahasa Arab darajah.
derajat. Derajat artinya level atau grade. Ya. Level atau grade. Istidraj itu artinya Allah membuat gradual, memberi peringatannya secara gradual, secara bertahap, dari yang ringan ke yang lebih berat. Jadi contoh misalnya begini, yang saya sering sebut ya, seorang suami suka merokok di rumah padahal ada bayi. Istrinya bilang, jangan merokok, asapnya ini bikin bayi sesak nafas. Terus besok diulang lagi, istrinya negur lagi. Besok diulang lagi, istrinya negur lagi. Lama-lama istrinya kalau negur dengan nada yang tinggi. Dan kadang-kadang bentak, maki-maki lagi. Nah, itu berarti si istri pertama menasehati dengan cara yang halus. Terus dengan cara ngomel-ngomel, lama-lama dengan cara membentak dan maki-maki. Itu namanya bertingkat, bertahap. Nah, orang itu kenapa mendapatkan teguran bertahap? Ya karena bandel. Karena bandel. Ya, kalau dia bandel ya tegurannya makin hari makin meningkat. Ya, itu namanya istidraj. Sebenarnya pembiaran ini berarti bahwa Allah masih memberinya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi ditegur, dia masih melanjutkan lagi. Biarin aja. Nah, kalau misalnya mencuri sekali tidak ketahuan, wah enak. Terus dia deg-degan. Deg-degannya itu teguran. Mencuri lagi, deg-degannya lebih berat lagi. Terus mencuri, ketahuan orang gebukin, dan seterusnya. Itu kalau dia terusin, ya nanti peringatannya makin meningkat. Kalau ada orang mempunyai kekuasaan, lalu menggunakan kekuasaannya seenaknya sendiri, orang tidak salah penjara, ya, lama-lama akan menumpuk, terus jeder, peringatannya menjadi besar. Itu. Jadi jika tetap tidak mau kembali ke jalan yang benar, Allah akan memberinya teguran yang lebih keras. Jika dia tetap tidak mau kembali ke jalan yang benar, Allah masih akan memberinya tangguh sambil menunggu dia kembali ke jalan yang benar. Jika ternyata tidak juga mau kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan memberi teguran yang lebih keras lagi. Tahapan demi tahapan, dari yang ringan ke yang lebih berat semacam ini disebut istidraj, yang artinya secara harfiah peningkatan dari satu tahap ke tahap yang lebih berat atau gradual. Rasulullah menjelaskannya begini, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kalau kamu melihat Allah tetap memberi seorang hamba keduniaan, dikasih kekayaan, kasih kesehatan, kasih kemudahan, sambil dia bermaksiat, terus saja bermaksiat, udah dia kepengen apa dituruti, fa innama huwa istidraj, itu adalah istidraj, dilulu, dibiarkan supaya dia mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Tapi kalau tidak mau bertobat, ya nanti tegurannya akan bertahap. Kemudian Rasulullah membaca, thumma tala Rasulullah SAW, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka lupa, tidak mempedulikan apa yang mereka diperingatkan, maka kami buka untuk mereka pintu segala sesuatu. Pintu segala sesuatu itu, itu semua bisa diatur. Ini dibunuh, nanti bisa diatur alasannya. Nanti di alasannya ini ada 2 orang saling tembak menembak, gampang bisa diatur.
Dia merasa karena punya kekuasaan, lalu bisa mengatur itu, apalagi orang-orang itu yang mempunyai kekuasaan untuk membuat BAP. Udah nanti di rekayasa begini begitu, nanti yang diumumkan adalah hasil rekayasa. Dia merasa bahwa semua bisa diatur. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu segala sesuatu. Semuanya gampang bagi dia. CCTV ambil, gampang. Siapa yang berani menegur? Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka itu merasa bangga, merasa senang dengan apa yang mereka lakukan. Semuanya beres. Kenapa? Kekuasaannya yang tinggi bisa menyuruh atau bawahan-bawahan sana sini sampai jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan orang semuanya nurut. Akhadnahum baghtah, kami ambil mereka, kami ambil tindakan secara mendadak. Fa idzahum mublisun, lalu mereka menjadi putus asa. Jadi kita jangan menunggu teguran Allah itu sampai keras. Intinya kita bahas pagi ini adalah coba deh kita pertajam kesensitifan kita menangkap teguran Allah. Nggak usah menunggu yang berat. Contoh yang gampang itu, teguran itu bisa bersifat pribadi, bisa bersifat kemasyarakatan. Kalau pribadi itu misalnya, kalau kita itu sudah menggunakan tenaga kita cukup banyak, Allah menegur kita dengan cara memberi kita rasa capek. Hati-hati ya, energimu udah banyak berkurang. Terus kalau kita nggak gubris, diberi peringatan yang lebih keras, yaitu ngantuk. Ngantuk itu kan setengah maksa itu, terus istirahat gitu. Tapi kalau dikasih peringatan ngantuk masih nggak gubris, dia minum minuman yang membuat terjaga, terus kasih teguran yang lebih keras, sakit flu dan sebagainya. Kalau nanti itu nggak mau lagi, ya nanti menjadi makin berat sakitnya dan seterusnya. Jadi teguran Allah itu selalu bertahap. Karena bertahap, maka kita jangan menunggu sampai maksimal. Begitu teguran yang sedikit aja, langsung kita tangkap, terus yes, ya Allah, saya perhatikan ini, saya akan memperbaiki diri. Nah, pembiaran semacam itu sebenarnya berarti kasih sayang, karena Allah memberi kita kesempatan untuk bertaubat. Seandainya Allah tidak sayang sama kita, begitu ada seseorang melakukan kesalahan, langsung digebuk dengan dikenakan sanksinya, habis kita, orang tidak akan tetap tinggal di dunia ini, karena satu persatu bergelimpangan karena kesalahannya. Ya, jadi pembiaran semacam itu berarti kasih sayang Allah, karena Allah masih memberi kesempatan kepada pelakunya untuk bertaubat. Seandainya Allah selalu langsung menimpakan akibat atau hukuman dari setiap kesalahan atau setiap dosa, tentu manusia akan binasa seluruhnya, karena manusia memang suka melakukan pelanggaran. Ini ada dua ayat yang serupa, isinya serupa dengan ini. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah mengambil tindakan kepada manusia karena perbuatannya yang zalim, maka Allah tidak akan menyisakan binatang melata. Manusia itu binatang melata, tidak akan menyisakan manusia, tapi Allah menunda, mengakhirkan hukuman-hukuman itu sampai waktu tertentu. Jadi
Kita jangan menunggu sampai waktu tertentu. Nanti faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya Allah memberikan peringatan yang keras, maka saat itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ini ada contoh. Ada seorang yang dinasehati oleh orang tua. Orang tua umurnya udah 80-an lebih. Dia menegur anak buahnya, jangan merokok. Dia tetap aja merokok. Jangan merokok, tetap aja merokok. Itu kan nadhir orang ini, orang yang memberi peringatan. Terus si yang ditegur ini merasa diri ustadz. Ya. Di Indonesia ini orang merasa ustadz itu kan gampang tuh. Ngajari alif bata udah dipanggil ustadz. Mengajar sedikit udah ustadz. Padahal ilmunya juga belum seberapa. Ditambah lagi seringkali perilakunya juga tidak layak untuk dipanggil ustadz. Nah, ini orang yang ditegur ini merasa ustadz. Dia bilang, mana dalilnya? Wah, sok itu. Mana dalilnya yang melarang merokok? Kalau aku dilarang oleh Tuhan, baru aku berhenti merokok. Mana dalilnya? Dia cara mengambilnya dalil, dia nggak paham. Jadi dia memang dipanggil ustadz, tetapi dia tidak paham bagaimana cara mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dia maunya yang letterlek, merokok dilarang. Zaman Nabi Muhammad belum ada tembakau. Jadi ya di dalam Al-Quran nggak ada cerita tentang rokok, gitu kan. Tapi ada peraturan-peraturan yang menyebabkan kesimpulannya merokok itu dilarang. Terus dia kan dibilang, kalau yang melarang Tuhan baru aku mau. Suatu hari langsung dilarang oleh Tuhan. Dia sakit, tidak tertolong lagi, harus tinggal di rumah sakit karena sakit paru-paru. Nah, jadi itu teguran dari Allah. Nah, itu baru dilarang oleh Allah yang secara langsung. Allah itu kalau menegur itu dengan action. Dia menunggu action dari Allah. Kalau action sudah datang, dia nggak bisa menunda lagi. Nah, jadi coba deh kita rendah hati di hadapan Allah. Nah, jika seseorang yang melakukan pelanggaran itu tetap tidak mau bertobat, maka pembiaran itu bisa berarti buruk baginya. Yaitu apa? Menumpuknya kesalahan atau dosa, sehingga suatu saat dia layak menerima siksaan yang berat sebagai akibatnya. Misalnya, seorang yang mencoba melakukan korupsi, merasa tenang-tenang saja, karena apa? Dia bisa menghindari proses hukum. Nah, gampang, asal mendukung penguasa saja nanti kan tidak dihukum. Tapi ada loh dekat-dekat dengan penguasa tapi terus tiba-tiba masuk penjara. Bisa saja ada juga begitu. Nah, dia yang korupsi ini mencoba korupsi lagi dan dia merasa aman karena dia tetap bandel dengan kejahatannya. Itu suatu saat sampailah suatu tahap di mana dia tidak lagi bisa menghindar dari teguran yang keras, langsung masuk penjara. Coba lihat orang-orang yang langsung masuk penjara. Yang belum masuk penjara itu masih korupsi, tenang-tenang aja, nunggu action dari Allah. Nah, Allah mengingatkan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan sekali-sekali orang yang mengingkari itu menyangka bahwa kalau kami beri tangguh artinya tidak segera dihukum, tidak segera diambil tindakan, itu baik untuk mereka. Jangan dikira itu baik. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Kami beri tangguh itu supaya mereka bertambah lagi dosanya. Bertambah lagi. Sebenarnya kesempatan untuk tobat, tapi dia nggak mau. Terus walahum adzabum muhin. Nanti ketika tiba saatnya, datanglah siksaan yang menghinakan. Siksaan yang menghinakan ini kalau di dunia masuk penjara itu sudah menghinakan. Kalau dia lolos di dunia, dia masuk di neraka,
itu menghinakan, sangat membuat dia hina. Contoh teguran dan pembiaran yang bertahap istidraj, ya, sehingga teguran itu mencapai puncaknya adalah kasus yang dialami oleh Raja Fir'aun. Ini contoh yang fenomenal dan sebagai contoh itu bagus, ya. Sebagai contoh itu bagus, tapi kita tidak boleh meniru. Ini contoh yang dialami oleh Fir'aun. Dia diberi teguran yang bertahap, mulai dari yang kecil sampai yang lebih besar, dan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tapi dia tetap tidak mau mengindahkan ajakan Nabi Musa untuk tunduk kepada Allah. Allah menceritakan, "Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha." Kami tidaklah menunjukkan bukti atau teguran termasuk ayat Allah, kecuali teguran itu atau ayatnya Allah itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi tegurannya itu makin besar, makin besar. Nah, terus tujuannya apa? Tujuan perteguran yang bertahap itu supaya mau kembali ke jalan yang benar. Wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un. Bahkan Allah memberi siksaan kepada mereka agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Nah, pada tahap pertama Allah menegur Fir'aun dengan mendatangkan musim kemarau panjang, sehingga mereka kekurangan bahan makanan. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim min ats-tsamarati la'allahum yadhakkarun. Sungguh telah kami timpakan kepada keluarga Fir'aun, kepada pengikut-pengikut Fir'aun, musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan agar mereka mau mendapatkan pelajaran. Jadi teguran itu baik. Tapi karena Fir'aun tetap tidak mau menghiraukan teguran Allah tersebut, Allah meningkatkan tegurannya dengan mendatangkan bertubi-tubi banjir, kemudian hama belalang, lalu datang hama kutu atau ulat, lalu datang katak yang jumlahnya sangat banyak, dan bahkan air berubah menjadi darah. Itu dibuat oleh Allah bertahap. Tapi tetap saja Fir'aun bandel. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. Maka kami lepaskan bagi mereka banjir, belalang, kutu atau ulat, katak, dan darah sebagai tanda yang jelas dari Allah. Fastakbaru, sayang mereka lalu sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka tetap terus berbuat dosa. Berbuat dosanya apa? Mereka itu si Firaun yang mengaku Tuhan, dan orang-orang dari Bani Israel itu kalau ada yang melahirkan laki-laki langsung dibunuh. Kalau yang lahir itu perempuan dibiarkan saja. Kenapa bayi laki-laki dibunuh? Karena khawatir nanti kalau bayi ini menjadi dewasa, nanti akan menjadi kekuatan yang bisa berontak. Kenapa tidak takut berontak? Ya karena Fir'aun memperbudak Bani Israel itu. Jadi memperbudak itu kan melanggar hak asasi manusia. Tapi tetap saja Fir'aun bandel meskipun sudah menyaksikan banyak teguran yang bertahap itu. Bahkan dia berjanji akan bersedia mengikuti anjuran Nabi Musa untuk beriman kepada Allah jika bencana-bencana itu dihilangkan. Nabi Musa nurut aja, berdoa terus hilang, berdoa terus hilang. Tapi meskipun dia telah dituruti permintaannya, dia tetap saja membangkang. Dia bilangnya kepada Nabi Musa, manggilnya aja, hai tukang sihir. Wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun. Hai tukang sihir, doakan kepada Tuhanmu apa yang dijanjikan Tuhanmu kepadamu, nanti kami mau mengikuti, kami mau menerima petunjuknya. Tapi falamma kashafna 'anhumul 'adzaba idza hum yankuthun, setelah kami hilangkan siksaan-siksaan itu, mereka mengingkari janji. Lalu Allah menerapkan teguran yang final terhadap Fir'aun dan para pendukungnya.
Teguran final itu apa? Berupa Allah menenggelamkan mereka di lautan. Falamma asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Dari uraian dan contoh di atas, kita berusaha mengambil pelajaran bahwa Allah akan selalu membimbing kita dengan cara-cara yang baik jika kita bersedia mentaatinya. Bila kita berkecenderungan melanggar ketentuan Allah, maka Allah akan menegur kita dengan menimpakan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Kita melatih diri untuk menjaga dan mengembangkan kesensitifan dalam menangkap teguran Allah, sehingga Allah tidak perlu menimpakan teguran yang secara bertahap itu, yang secara bertahap makin hari makin berat. Begitu juga begitu kita menerima teguran dari Allah, jadi menangkap ada teguran ini, teguran dari Allah, kita langsung memperbaiki diri sambil berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah yang telah menegur kita sebelum terlanjur ke tingkat yang lebih berat. Kita perlu menyadari bahwa teguran Allah secara bertahap ini berlaku baik untuk kelompok masyarakat maupun untuk individu atau pribadi. Contoh seorang lelaki yang melaporkan pengalamannya kepada Rasulullah SAW setelah menggoda seorang wanita adalah contoh teguran secara pribadi. Oleh karena itu, agar kita mudah menyadari akan teguran Allah, kita berusaha terus-menerus berkomunikasi dengan Allah dengan memperbanyak zikir kepadanya dan mempersering permohonan agar Allah selalu membimbing kita. Demikian apa yang saya ingin sampaikan pagi ini. Ringkasannya, Allah menghendaki kita berperilaku baik dengan memberi bimbingan dan menegur secara bertahap. Teguran bertahap disertai pembiaran agar kita memperbaiki diri. Mengabaikan teguran terhadap mengabaikan teguran yang bertahap itu atau istidraj itu bisa berakibat menumpuknya dosa. Setelah dosa menumpuk, teguran final tak akan terhindarkan. Kita melatih diri agar sensitif terhadap teguran dan selalu memperbaiki diri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersedia diperingatkan dan selalu bersyukur atas teguran-tegurannya. Amin.